Selama ini negara Arab dan Muslim itu kan membantu ketika bangkai. Sudah, rakyat Palestina sudah pada jadi bangkai. Ketika Prabowo berbicara di sidang Majelis Umum PBB, Prabowo tampil beda. Seperti Soekarno lah. Bagaimana membela Palestina itu dengan langkah konkret. Saya dapat informasinya memang apa yang disampaikan Prabowo di sidang Majelis Umum PBB itu tanpa konsultasi dengan Kementerian Luar Negeri. Indonesia tidak punya peran penting dalam isu Palestina. Mengapa? Apa buktinya? 2 tahun Indonesia tidak bisa maksa gencatan senjata. Siapapun itu, Mesir juga tidak punya, Arab Saudi yang selalu digaungkan ya istilah tempat kiblat umat Islam juga tidak berdaya. Turki dengan Erdogannya yang punya pemujanya di sini juga banyak juga sekedar retorika tapi juga tidak mampu memaksa Israel untuk menghentikan genosidanya. Hanya Trump. Kalau ada pemilihan presiden Palestina, calon dari Hamas dengan calon dari Fatah, yaitu Abbas misalkan, itu yang menang tetap Hamas. Ya. Tapi ada tokoh pemersatu. Nah ini yang tidak mau dibebaskan oleh Israel yaitu Marwan Barghouti. Itu Marwan Barghouti pemimpin 2 intifada. Itu kalau dia melawan Hamas pun dia tetap menang. Jadi dia memang tokoh pemersatu dan Hamas sudah minta dalam daftar pertukaran tahanan untuk dibebaskan. Untuk dibebaskan tapi Israel menolak. Karena Israel tahu ini tokoh pemersatunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mandilog, setelah lebih dari 75 tahun berada dalam penindasan dan kolonialisme Israel, ada cahaya yang perlahan mendatangi kembali warga Palestina dan negaranya. Cahaya itu, angin surga itu adalah janji-janji kemerdekaan yang kian hari tampaknya tidak bisa lagi kita nafikan. Ada New York Declaration yang terjadi beberapa bulan lalu. Ada dukungan dari masyarakat dunia yang terasa lebih nyata dan lebih masif. Ada tudingan, ada kekecewaan yang terlempar ke negara penjajah yakni Israel yang rasa-rasanya tidak terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Persoalannya apakah kita akan segera menyaksikan negara ini, negara yang dikatakan oleh orang sebagai negara yang memiliki warga yang begitu liat dan tangguh, Palestina ini akan segera merdeka, sebagaimana juga pernah dilontarkan oleh Syekh Yasin beberapa puluh tahun yang lalu. Untuk itulah Mandilog kali ini menghadirkan seorang jurnalis lama bekerja di Tempo dan saat ini bekerja sebagai jurnalis independen. Dia memiliki banyak sekali narasumber baik di Israel maupun di Palestina. Beberapa kali mewawancarai petinggi-petinggi Hamas dan beberapa kali juga diwawancarai oleh televisi Israel. Termasuk pernah mewawancarai kalau saya tidak salah Mordechai Vanunu, orang Israel yang ditahan oleh negaranya karena urusan nuklir kalau saya tidak salah. Anda menjumpai Faisal Assegaf. Terima kasih Mas Faisal. Sama-sama Kang Darmawan. Sudah berkenan. Mas Faisal, setelah gencatan senjata kemarin, kira-kira dalam beberapa bulan kebuka apa yang akan terjadi di Gaza atau di Palestina? Sebelum kita sampai ke sana kita akan kilas balik dulu. 2 tahun itu Hamas yang memimpin kelompok pejuang faksi terbesar di Gaza itu dipuja-puja di seluruh dunia. Karena kita lihat apa yang dilakukan Israel ternyata cuma membunuh rakyat sipil. Mereka gagal, dalam hal ini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu gagal mencapai tujuan perangnya, menghabisi Hamas. Tapi akhirnya ternyata angin berbalik ketika akhirnya proposal damai versi Trump. Versi Trump dan juga sekaligus itu menguntungkan Israel malah menjadikan Hamas sebagai tersangka. Sedangkan Israel sebagai negara pelaku kejahatan genosida sama sekali tidak mendapat sanksi, sama sekali tidak dibebani kewajiban untuk membayar kejahatan mereka. Kan karena dalam proposal itu dibilang Hamas harus menyerah, Hamas harus melucuti senjata. Itu kan sesuai dengan tujuan perang di awal Netanyahu awal Oktober 2023 dan tidak pernah dicapai. Nah melalui proposal Trump yang sangat menguntungkan Israel ini, Hamas yang mewakili rakyat Palestina
itu tadinya korban tiba-tiba jadi tersangka. Sedangkan Israel yang menjadi pelaku kejahatan bebas sama sekali tanpa sanksi. Makanya kita lihat dalam proposal itu tidak ada sama sekali sanksi bahwa Israel harus membangun kembali Gaza. Malah negara-negara Arab Muslim, terutama yang kaya, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, disuruh patungan bangun kembali Gaza. Sedangkan Israel yang melakukan genosida dan memporak-porandakan, meluluh lantakan Gaza sama sekali tidak. Dan membunuhi warganya? Iya, tidak dipenuhi kewajiban untuk membangun kembali Gaza. Belum lagi di proposal itu Israel bebas dari tanggung jawab walaupun sudah keluar surat perintah penangkapan. Trump tidak memasukkan perintah untuk menangkap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Terus kemudian juga tidak ada sanksi buat Israel sebagai pelaku kejahatan genosida. Jadi ini ironis. Ketika Hamas dipuja-puja, kita lihat di Jepang orang berpakaian seperti Brigade Al-Qassam warganya. Terus kemudian di Amerika kemarin saya lihat juga udah mulai, karena mereka merasa karena apa yang dilakukan oleh Hamas 7 Oktober 2023 itu membuat akhirnya mata dunia terbuka apa yang sudah terjadi di Palestina. Dan itu bukan terjadi karena 7 Oktober, tapi sejak penjajahan berlangsung setelah terbentuknya Israel pada 14 Mei 1948. Nah ini ironisnya lagi, yang paling ironisnya lagi negara Arab dan Muslim, termasuk Indonesia mendukung proposal damai Trump. Itu aneh dari bangsa yang pernah dijajah mendukung proposal yang membela penjajah. Mengapa masyarakat dunia, termasuk mungkin katakan saja ada sedikit euforia juga di Indonesia mengeluk-elukan proposal damai ini? Mengapa bisa terjadi begitu? Mungkin itu dilihat dari sisi humanis, bahwa rakyat Gaza sudah banyak yang menderita. Kalau versinya Francesca Albanese, itu kan ratusan ribu yang tewas dan luka. Dan itu juga diakui oleh mantan Panglima Angkatan Bersenjata Israel, Letnan Jenderal Herzi Halevi bilang malah 600 ribu. Sedangkan versi Palestina, karena kan banyak yang tertimbun yang belum ditemukan, itu 60 ribuan lebih, 68 ya. Itu. Nah itu kayaknya yang membuat akhirnya masyarakat dunia mau tidak mau harus menerima itu. Kasihan warga Gaza. Padahal kita lihat warga Gaza seperti tadi Kang Darmawan bilang di pembukaan, mereka tangguh. Kita belum pernah mendengar dengan kesulitan hidup, terus mereka kehilangan orang-orang yang dicintai, kehilangan kenangan, kehilangan harta benda. Tidak ada berita rakyat Gaza bunuh diri karena stres. Artinya mereka sudah teruji ketangguhannya. Dan bukan di perang kali ini saja. Ini kan perang Gaza kelima. Mereka sudah mengalami 4 kali perang melawan Israel. Nah itu yang membuat mungkin warga dunia merasa euforia dengan itu Trump. Padahal kenyataannya yaitu permainan dari Trump dengan Netanyahu sendiri. Bagaimana untuk memenangkan Netanyahu, bagaimana untuk menyelamatkan muka Israel yang sudah, bayangkan negara yang secara militer dan intelijen jauh lebih kuat melawan milisi saja seperti Hamas, Jihad Islam tidak mampu mencapai tujuan perangnya. Itu kan sebuah aib besar. Nah apa yang dilakukan Trump yaitu selain dia punya ambisi pribadi, kita tahu Trump pernah secara terbuka ingin mendapatkan Nobel ya itu juga untuk menyelamatkan muka sahabatnya ya Netanyahu dan sekutu istimewa Amerika yaitu Israel. Dan mungkin tahun ini sebetulnya Trump kecewa lagi ya ketika yang dapat bukan dia kan? Iya, akhirnya yang dapat kan aktivis Venezuela ya, Marina siapa gitu, Maria. Dan itu pun sebetulnya dikritik juga. Karena ternyata dia juga sangat pro Israel, kemudian pernah meminta Amerika untuk membom negaranya. Iya, memang benar ya. Jadi memang banyak penghargaan di dunia ini akhirnya kita lihat ternyata sifatnya politisasi, bias secara politik. Gini, apakah pikiran-pikiran seperti yang tadi Mas Faisal ungkapkan itu yang katakan saja tidak mainstream. Mainstreamnya kan adalah mengeluk-elukan. Pikiran yang Anda kemukakan adalah mempertanyakan mengapa sang penindas dibiarkan. Mengapa yang harus kemudian membangun kembali bukan dia yang menghancurkan, tetapi negara-negara Arab yang meskipun kemarin mereka membiarkan itu terjadi. Ada nggak kelompok ini, orang-orang seperti Mas Faisal ini kemudian tergabung membentuk sebuah pemikiran yang yang kuat, yang kokoh dan dan bekerja sama gitu, memunculkan paradigma berpikir lain dibanding dengan usulan Trump?
Di media sosial sih ada, di media sosial ada. Saya pernah lihat di X beberapa aktivis, termasuk aktivis Palestina, aktivis di luar negeri. Tapi memang ya mereka kalah dengan elit-elit politik itu sendiri. Ya itu yang sangat disayangkan. Ketika para pemimpin dunia menaruh simpati terhadap Palestina, kita lihat ada gelombang pengakuan dari negara-negara Eropa. Tapi di akhirnya setelah muncul proposal gencatan senjata, ternyata Hamas dijadikan sebagai tersangka. Kan dijadikan tersangka, disuruh nyerah supaya tidak mengancam. Betul. Jadi korban, ini kan Hamas ini kan korban, perwakilan korban, orang Palestina asli. Betul. Ternyata tiba-tiba disuruh menyerah, jangan lagi mengganggu penjahat. Itu kan penjahat. Itu kan sangat tidak logis, sangat aneh. Itu sangat aneh. Pada lontarannya yang terakhir, mungkin bukan terakhir lah, tapi beberapa waktu lalu, Trump kan bukan nge-tweet tuh dia masuk di Truth Social ya. Di Truth Social dia mewanti-wanti Hamas dan menyatakan ada konsekuensi bla 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 dan brutal kalau Hamas katakan saja masih tidak mendukung proposalnya. Ini kira-kira akan menggentarkan Hamas dan Palestina tidak? Sejauh yang saya tahu, beberapa pemimpin Hamas sudah menegaskan bahwa pelucutan senjata adalah red line buat mereka. Mereka tidak akan mematuhi itu. Karena kalau misalkan Hamas, Jihad Islam, dan beberapa milisi di Gaza menyerah, artinya ya penjajahan akan terus berlangsung lama. Kita tahu otoritas Palestina yang didominasi Fatah berkompromi. Mereka menolak perlawanan bersenjata terhadap Israel. Sedangkan Hamas, Jihad Islam masih meyakini satu-satunya cara melawan Israel ya dengan melawan senjata, karena negosiasi dengan Israel kan tidak pernah bisa dipercaya. Israel ini kan negara yang selalu melanggar perjanjian internasional, melanggar hukum internasional, melanggar prinsip dan piagam PBB. Apa yang akan dilakukan Hamas sementara dia harus melawan dua? Di dalam dia harus melawan kelompok-kelompok yang sudah sangat menginginkan perdamaian, Fatah terutama. Dan keluar, dia harus berhadapan dengan katakan saja banyak sekali negara-negara yang berniat baik, tapi lupa bahwa Hamas bahwa rakyat Palestina inilah yang jadi korban, bukan Israel. Terakhir itu dalam survei Mei 2025, itu Hamas masih dapat popularitas cukup bagus lah. Saya lupa 45% apa di atas 50%. Artinya di internal Palestina ya? Baik di jalur Gaza maupun tepi barat. Iya, karena otoritas Palestina itu sudah sangat tidak dipercaya. Pada survei 2024 ini yang melakukan survei, nama lembaganya saya lupa, Palestinian Center for Survey Policy, saya lupa, PSPCR itu 80% rakyat Palestina baik di Gaza maupun tepi barat ingin Abbas mundur. Mereka udah nggak percaya otoritas Palestina. Artinya gini, ketika dunia tidak ingin Hamas, mereka ingin bekerja sama dengan otoritas Palestina yang didominasi Fatah, itu pun tidak akan berhasil karena rakyat Palestina udah nggak percaya. Iya, betul. Dan mereka sudah melihat ya satu-satunya yang membuat rakyat Palestina punya harkat, punya martabat untuk sebagai manusia. Mereka dibully, mereka ditindas, bisa melawan walaupun tidak setara. Itu kan Hamas dengan Jihad Islam, dua faksi terbesar di Gaza. Nah, ini sebenarnya yang harus disadari para elit-elit politik, termasuk Presiden Prabowo, bahwa kita tidak boleh menafikan Hamas. Hamas ini kekuatan de facto. Mereka pernah menang pemilu parlemen 25 Januari 2006, walaupun akhirnya itu pun tidak diakui oleh Amerika maupun Israel. Israel selalu mengklaim satu-satunya negara demokratis di Timur Tengah, tapi tidak mau mengakui hasil pemilihan 2006. Sama, Amerika selalu mengklaim sebagai bapaknya demokrasi, tapi tidak mengakui hasil pemilihan yang dimenangkan Hamas 2006 yang dimenangkan oleh Hamas. Oke. Tidakkah ada atau seberapa kuat sebetulnya pendapat di kalangan internal rakyat Palestina yang menganggap Hamaslah biang keladi genosida sekarang yang diawali dengan serangan Oktober 2023 misalnya? Ada sebagian, tapi kecil. Dari hasil survei Mei kemarin tuh sangat kecil. Jadi ya itu tadi, saya lupa 45% sampai di atas setengahnya saya lupa angkanya, itu masih mengelulukan Hamas, masih merasa Hamas pantas berkuasa di Gaza.
Nah, sebaliknya kalau dibandingkan dengan Fatah itu sangat jauh sekali karena survei itu semua pun juga mensimulasikan kalau ada pemilihan presiden Palestina, calon dari Hamas dengan calon dari Fatah, yaitu Abbas misalkan, itu yang menang tetap Hamas. Ya. Tapi ada tokoh pemersatu. Nah, ini yang tidak mau dibebaskan oleh Israel yaitu Marwan Barghouti. Itu Marwan Barghouti, pemimpin 2 intifada. Itu kalau dia melawan Hamas pun dia tetap menang. Jadi dia memang tokoh pemersatu dan Hamas sudah minta dalam daftar pertukaran tahanan untuk dibebaskan. Untuk dibebaskan, tapi Israel menolak. Karena Israel tahu ini tokoh pemersatunya. Hamas dengan Fatah akan tunduk, akan berada di belakang Marwan Barghouti. Marwan kan tokoh lama ya, tokoh sangat senior. Ya. Apakah setelah ditahan sekian lama dan kita tidak bisa husnuzon berpikir bahwa tidak ada apa-apa yang kemudian dilakukan oleh Israel, mungkinkah ketika dia dibebaskan, entah kapan misalnya ada tekanan dunia, dia masih bisa like operasi lah kalau misalnya itu benda? Ya, terakhir itu saya wawancara anaknya, Arab Barghouti. Dia punya anak yang saya tahu 2, ada cewek juga. Qassam Barghouti dengan Arab Barghouti. Saya wawancara minggu lalu kalau nggak salah. Arab Barghouti wawancara via WhatsApp. Dia bilang ayahnya itu habis dipukuli. Perpindahan penjara dari, sekarang dia ada di penjara Megiddo. Sebelumnya dia ada di penjara Hadarim di Yerusalem. Sekarang dia ada Megiddo di selatan Israel. Itu dia dipukuli 4 tulang rusuknya patah. 4 atau 5 saya lupa. Yang kanan dan kiri. 3 atau 2, 3 kanan atau 2 kiri. Pokoknya ada 5 tulang rusuk yang patah. Nah, dia membenarkan bahwa memang Hamas sudah masukin nama ayahnya di daftar puncak untuk dibebaskan, tapi Israel selalu menolak. Dan keluarga Barghouti ini sudah 3 tahun tidak dikasih izin oleh Israel untuk menjemput. Ya, itu keterangan dari Arab Barghouti seperti itu. Kalau ada tekanan dunia, misalnya dikonsolidasikan kekuatan itu, beberapa negara yang saat ini peduli, termasuk Indonesia, akankah ada kemungkinan Amerika menekan Israel untuk membebaskan Barghouti? Trump sedang mempertimbangkan itu. Trump saya lupa dalam wawancara dengan siapa, Trump bilang bahwa dia sedang mempertimbangkan untuk membebaskan Marwan Barghouti. Saya kira Trump ini orang yang ingin menciptakan sejarah. Dan, meskipun mungkin sejarah buat dirinya sendiri juga ya. Ya, dan itu memang ambisi pribadi ya. Makanya di periode pertama ambisinya itu kan proyek normalisasi dengan Israel. Trump termasuk berhasil gandeng 3 negara Arab. Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko. Nah, target dia tahun ini kalau misalkan Gaza selesai, Palestina selesai, istilah solusi 2 negara, itu kan target dia Arab Saudi masuk, terus diikuti Indonesia. Karena 2 target utama normalisasi dengan Israel adalah Arab Saudi dengan Indonesia. Peran Indonesia beberapa waktu terakhir itu disebut-sebut sangat diperhitungkan, baik oleh PBB maupun oleh Donald Trump yang punya prakarsa ini. Sebetulnya seberapa signifikan Indonesia berperan dalam, katakan saja saat ini dan ke depan untuk mungkin kemerdekaan Palestina? Kalau kita lihat kenapa Trump terus Netanyahu kesengsem dengan Presiden Prabowo, ya karena pidatonya di sidang Majelis Umum. Karena untuk pertama kalinya ada pergeseran besar dalam kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu Palestina ketika Prabowo menyatakan dia mendukung perjuangan bangsa Palestina, tapi ada tambahan embel-embelnya menyatakan pentingnya jaminan bagi keselamatan dan keamanan Israel. Ini sebenarnya pernyataan yang sangat ironis. Dia berbicara di sidang Majelis Umum, artinya lembaga paling besar, paling berpengaruh di dunia, PBB itu didengarkan mungkin miliaran, saya nggak tahu berapa, karena disiarkan langsung. Tiba-tiba dia berbicara, presiden dari bangsa yang pernah dijajah berbicara membela pentingnya menjaga keamanan dan keselamatan penjajah. Tapi di saat dia berbicara, rakyat Palestina sedang menjadi korban pembantaian Israel. Jadi menurut Anda ini sebuah pernyataan yang sebetulnya tadi ya ironi dan salah atau gimana? Ya sangat keliru. Sangat keliru. Ya kalau saya berpikir ini sangat berbeda dengan kita tahu dengan 2 periode pemerintahan Jokowi melalui lisannya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Tidak pernah ada bicara tiba-tiba
hanya stop kita mendukung solusi dua negara untuk kemerdekaan Palestina. Tidak ada berbicara kalau Israel mengakui Palestina, kita akan mengakui Israel. Kan itu yang dimulai oleh Prabowo. Kemudian ditambah lagi yang lebih gegernya yaitu tadi pentingnya jaminan keamanan dan keselamatan Israel untuk perdamaian sejati antara Palestina dengan Israel. Kan setelah pernyataan itu akhirnya muncul banner di Tel Aviv, ibu kota Tel Aviv dan Yerusalem. Ada gambar Prabowo di situ. Berjejeran dengan Netanyahu, dengan Trump, Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi, kemudian juga dengan putra mahkota Arab Saudi, sekaligus Perdana Menteri Pangeran Mohammed bin Salman, terus juga dengan Erdogan, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Itu kan akhirnya heboh dan istana sama sekali tidak merespon tentang banner itu sendiri. Kalau menurut penilaian Anda, Mas Faisal, istana tahu atau tidak soal banner ini? Saya nggak mau spekulasi. Tapi yang saya dapat informasinya memang apa yang disampaikan Prabowo di sidang Majelis Umum PBB itu tanpa konsultasi dengan Kementerian Luar Negeri. Jadi tanpa konsultasi. Jadi kalau saya melihat setelah ditunjuknya Menteri Luar Negeri Sugiono, apalagi kemudian dia dapat tambahan jabatan Sekretaris Jenderal Partai, ya, otomatis ya Presiden Prabowo bukan hanya sekedar presiden, tapi dia juga sekaligus sebagai Menteri Luar Negeri. Karena memang secara kognisi, secara pengalaman, secara gestur, secara literasi, memang dia punya kemampuan untuk itu. Artinya Menteri Luar Negeri yang sekarang tidak akan mungkin dia mengambil peran lebih karena ketua umum partainya adalah presiden itu. Nah kalau ditanya tadi seberapa penting peran Indonesia, sebenarnya Indonesia tidak punya peran penting dalam isu Palestina. Mengapa? Apa buktinya? 2 tahun Indonesia tidak bisa maksa gencatan senjata, dan itu Trump. Siapapun itu, Mesir juga tidak punya, Arab Saudi yang selalu digaungkan ya istilah tempat kiblat umat Islam juga tidak berdaya. Turki dengan Erdogannya yang punya pemujanya di sini juga banyak juga sekedar retorika, tapi juga tidak mampu memaksa Israel untuk menghentikan genosidanya. Hanya Trump. Itu kan 2 kali Trump. 19 Januari sebelum dia dilantik sehari, kemudian kemarin Oktober ya jelang masuknya nama-nama calon penerima Nobel perdamaian. Mengapa Pak Presiden Prabowo Subianto sampai kemudian mengeluarkan pernyataan yang, katakan saja pernyataan yang kedua tadi, pentingnya keamanan bagi negara Israel? Ini saya kurang tahu apa motifnya, tapi mungkin Prabowo ingin ngambil jalannya Gus Dur. Artinya kalau ingin mendamaikan dua pihak atau ingin berperan dalam sebuah konflik kan tidak bisa berurusan dengan satu pihak saja. Dan tidak harus bisa dua mungkin take a side juga kali ya. Iya, artinya tidak boleh mengambil memihak gitu ya. Memihak. Tapi kan memang kita harus berpihak kepada yang dijajah, yaitu Palestina. Nah, mungkin dan itu sikap lama kita kan? Sikap lama kita. Tapi kalau kita berbicara dengan pengalaman, dengan bukti, Turki itu negara berpenduduk mayoritas Muslim pertama yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel tahun 1949. Sampai sekarang cuma nggak bisa. 1 tahun ya? Enggak, bukan. Maksudnya dari setelah Israel berdiri. Iya. Sampai sekarang tidak bisa bikin Israel merdeka. Kalau memang prinsip itu harus bikin Palestina merdeka. Iya. Sampai sekarang tidak bisa. Ya karena memang ya itu tadi sebenarnya dunia ini udah frustasi dengan isu Palestina. Mereka bingung mau mulai dari mana nyelesain isu Palestina. Nyelesain perang Gaza aja butuh 2 tahun. Dan itu pun gencatan senjata ini masih sangat rentan. Yaitu tadi karena ada isu perlucutan senjatanya Hamas. Yaitu yang merupakan red line. Hamas tidak akan mungkin mau melucuti senjata kalau belum Palestina merdeka. Kan mereka sudah bilang mereka baru menyerahkan senjatanya setelah ada terbentuk negara Palestina merdeka dan berdaulat. Nah mereka melebur ke dalam angkatan bersenjata yang namanya negara Palestina. Negara Palestina kan sampai sekarang belum ada. Walaupun kita mengaku di sini ada kedutaan, tapi pada prakteknya ya negara Palestina itu ya masih di atas kertas. Belum Anda yakin Mas Faisal bahwa sikap Hamas itu akan mereka pertahankan all out meskipun ya dalam lontaran di Truth Social, Trump mengatakan konsekuensinya bisa fatal, brutal. Mereka akan siap untuk itu. Saya kira sekarang itu yang diandalkan cuma tinggal Hamas untuk memelihara harkat dan martabat bangsa Palestina. Karena kita lihat selama ini negara Arab dan Muslim itu kan membantu ketika bangkai. Sudah, rakyat Palestina sudah pada jadi bangkai. Gaza sudah lulantak, tiba-tiba mereka euforia, ayo cepat kita bantu.
Tapi mereka tidak bisa membantu mencegah atau membuat rakyat Palestina itu bisa angkat senjata, punya martabat, punya kehormatan ngelawan. Walaupun mereka nggak setara dengan Israel, tapi minimal mereka punya kehormatan itu. Dan itu satu-satunya negara anggota OKI dari 57 negara anggota Arab dan Muslim, hanya Iran yang membuat Hamas, Jihad Islam dan milisi lainnya punya harkat dan martabat sebagai manusia. Sedangkan negara Arab dan Muslim lainnya ya hanya sekedar, ya itu tadi, mereka datang bantuan ketika bangkai sudah bergelimpangan, darah sudah tumpah di mana-mana. Nah, Hamas harus mempertahankan itu. Nah, bagusnya Hamas di awal itu kan pemimpin spiritualnya Syekh Ahmad Yasin. Itu mulainya adalah gerakan sosial keagamaan. Jadi pengajian di masjid-masjid, ditanamkan tauhid. Makanya motivasi perangnya orang Israel dengan motivasi perangnya anggota Hamas, Brigadir Izzuddin Al-Qassam atau sayap militernya Jihad Islam, Saraya Al-Quds atau Brigade Al-Mujahidin atau Brigade Ali Mustafa, PFLP di Gaza. Itu kalau nggak salah ada sekitar 8 milisi yang berperang kemarin. Itu mereka ya motivasinya motivasi jihad. Membela tanah air itu kan dalam Islam jihad. Dan dijanjikan mati syahid. Nah, itulah yang membuat mereka ya kuat secara itu, dan mereka pasti tidak akan menyerah. Kalau mereka menyerah, artinya mimpi bangsa Palestina untuk merdeka itu ya sirna. Dan mereka tidak boleh menyerah. Memang tidak boleh menyerah. Sama seperti kita punya pengalaman. Kalau para pejuang kita nyerah, kita mungkin tidak akan pernah merdeka sampai sekarang. Karena kan kadang-kadang elitnya di zaman itu pun banyak berkolaborasi. Berkolaborasi gitu ya. Mendingan ditawan misalnya dibanding bergelirnya. Nah ya itu tadi banyak, ya itu anehnya ketika akhirnya kita negara-negara Arab Muslim berada di belakang proposal Trump mendukung, itu kan sangat aneh. Kalaupun mereka mau mendukung, ya mereka harus menambahkan klausul bahwa Hamas tidak boleh menyerah. Terus Israel, Netanyahu, Yoav Gallant harus diadili karena udah ada dasar hukumnya, Mahkamah Internasional. Kemudian Israel harus dikenai sanksi, karena kan jurisprudensinya ada. Kita tahu Slobodan Milosevic, kejahatan perang, Serbia diadili. Rwanda ada, saya lupa presidennya siapa, Kogoya kalau nggak salah, itu pun diadili sebagai penjahat perang. Kenapa ini? Padahal jurisprudensi udah ada, buktinya udah jelas, surat perintah penangkapnya udah. Kenapa tidak diadili? Kenapa tidak dikenai sanksi? Rusia invasi kena sanksi. Artinya jurisprudensi itu sudah banyak ada. Kenapa itu tidak dilakukan? Nah, itu harus. Ini kan ada sesuatu yang agak kalau tidak bilang ironis pun aneh ya. Yang di Den Haag tuh? Mahkamah Internasional di Den Haag menyatakan tadi, bahkan kemudian menjadi dalam tanda petik buronan internasional katakan. Sementara PBB-nya sendiri tidak melakukan sanksi apapun. Nah, itu bagaimana bisa terjadi? Sementara kan Mahkamah Internasional, apakah dia setara atau di bawah PBB? Mohon maaf, itu organnya PBB. Organ PBB, organ PBB di bawah PBB. Ya seharusnya sih ya itu tadi, karena masih kuatnya pengaruh Amerika. Itulah yang membuat akhirnya negara-negara, terutama saya ngomong domain OKI ya, Arab dan Muslim anggotanya. Organisasi Konferensi Islam. Iya, karena itu dibentuk juga tujuannya kan untuk membantu perjuangan bangsa Palestina. Tapi sampai dari tahun 69 sejak peristiwa pembakaran Masjidil Aqsa itu kan. Tapi kan sampai sekarang yang mereka lakukan ya tidak ada yang konkret. Hanya sidang darurat, keluar kecaman, semuanya hanya itu. Harusnya kan saya tadinya berharap ketika Prabowo berbicara di sidang Majelis Umum PBB, Prabowo tampil beda, seperti Soekarno lah. Bagaimana membela Palestina itu dengan langkah konkret. Langkah konkret dalam arti ya itu tadi. Saya ingin waktu itu berharap ada seruan dari Prabowo. Mari kita sama-sama memastikan Netanyahu dengan Yoav Gallant Menteri Pertahanannya diadili, ditangkap. Karena jelas bukan Prabowo kalau bicara begitu kan bukan sekedar ngomong, tapi sudah ada dasar hukumnya jelas. Hukum Mahkamah Internasional. Kemudian juga berbicara bagaimana menerapkan sanksi politik, ekonomi, militer dan lain-lain buat Israel. Ya salah satunya Israel dikeluarkan dari semua organisasi internasional termasuk PBB. Harusnya seperti itu. Kalau tidak ada negara yang mulai, kalau memang Prabowo ingin menunjukkan taringnya, Indonesia semakin gaungnya di dunia. Posisinya artinya gini, ketika Amerika membela penjajah, itu kan posisi Amerika kan tuh sangat istimewa sekali.
Nah, seharusnya presiden presiden Indonesia dalam konteks ini yang sekarang adalah Prabowo, dari bangsa yang pernah dijajah, harusnya menempatkan diri yang setara. Ketika Amerika berani membela Israel, bebas dari sanksi, Prabowo harusnya berdiri di pihak Palestina untuk memberikan keadilan. Ya harus bagaimana itu sanksi itu bisa diterapkan baik kepada pejabat sipil, militer, maupun negara Israel sendiri sebagai negara yang pelaku genosida. Saat ini kan relatif tidak ada pemimpin yang bunyi di antara negara-negara non-blok. Kalau itu dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin, Anda yakin sebetulnya dengan serta-merta tiba-tiba Pak Prabowo melejit, meroket atau apapun namanya menjadi salah satu tokoh negara non-blok yang sangat diperhitungkan? Saya kira pastilah, karena kita punya modal. Modal pertama kita adalah kita negara mayoritas muslim terbesar dan moderat. Moderat itu tekanan yang penting. Yang kedua, kita penduduk dengan nomor 4 atau nomor 5 terbesar di dunia. Terus kita punya sumber alam. Terus kita pernah punya pengalaman yang sama ketika akhirnya Bung Karno membentuk Konferensi Afrika, gitu. Membentuk gerakan non-blok. Itu kan akhirnya terbukti. Artinya sekarang butuh peran seperti Soekarno menyatukan negara-negara selatan-selatan atau negara berkembang, negara non-barat, bagaimana untuk berdiri sama-sama di belakang Palestina, tapi dengan langkah konkret. Selama ini kan nggak ada langkah konkret. Selama ini Oki ataupun negara berkembang lainnya ngikut skenario Amerika. Kita masih bermain kita masih mengandalkan Dewan Keamanan PBB yang sebenarnya dewan yang memiliki mekanisme yang sangat tidak adil dengan adanya hak veto yang dimiliki lima negara itu kan. Nah itu kita masih mengandalkan itu, padahal kita tahu kalau kita mengandalkan itu ya kita tidak akan jalan di tempat. Sebenarnya perjuangan bangsa Palestina ini bukan hanya jalan di tempat, sebenarnya sudah mundur jauh ke belakang. Bisa dilihat. Mundur pertama ketika era Trump periode pertama 6 Desember 2017 Trump menyatakan Yerusalem baik barat maupun timur adalah ibu kota Israel yang tidak bisa dibagi dua. Nah Trump akhirnya lanjut lagi 14 Mei 2018 ulang tahun Israel ke-70 tahun. Memindahkan kedutaan besar Amerika dari ibu kota Tel Aviv ke Yerusalem. Itu menjadi negara pertama yang akhirnya diikuti Paraguay, diikuti Honduras, Papua Nugini juga ke situ, Kosovo juga negara mayoritas Muslim juga ke situ. Kalau nggak salah udah 6 negara yang punya kedutaan di sana. Itu kan udah ke sebuah kemunduran. Dan apa yang dilakukan Trump itu, menurut saya menjadikan Trump adalah presiden Amerika paling berjasa bagi Israel setelah Harry S. Truman. Karena Truman ketika Israel mendeklarasikan David Ben-Gurion itu dalam waktu 11 menit langsung memberikan pengakuan terhadap negara baru Israel. Nah, sedangkan Yerusalem ini yang selama ini memang didam-idamkan gerakan Zionis, ya ini baru tercapai di era Trump. Karena sebenarnya apa yang dilakukan Trump itu punya dasar hukum secara domestik, yaitu Jerusalem Embassy Act. Ditandatangani Presiden Bill Clinton dari Partai Demokrat pada 1995. Tapi ada klausul bahwa pemindahan itu boleh ditunda karena masalah sensitivitas, takut perang agama dan semacamnya. Boleh ditunda 6 bulan, terus 6 bulan. Tapi kewajiban presiden yang menjabat harus melaksanakan itu, tapi boleh ditunda kalau merasa kayaknya waktunya tidak tepat. Tapi ternyata Trump berani melakukan terobosan, dan itu yang menurut saya menjadikan Trump adalah presiden Amerika kedua paling berjasa buat Israel. Dan tidak ada satupun pemimpin negara Arab Muslim berani melakukan terobosan semacam itu. Akankah para pemimpin negara-negara Muslim, kita tidak mengatakan pemimpin Arab Muslim ya, pokoknya di seluruh dunia, akankah mereka menyadari ada sesuatu yang timpang dalam proposal perdamaian ini, dan kemudian mereka katakan saja merevisi kepalanya dan bergabung bersatu? Ada kemungkinan itu? Saya kira jauh. Pertama karena para pemimpin dari negara-negara Muslim itu sangat mengandalkan Amerika. Kita tahu kemarin ketika Trump mengancam kenaikan tarif bea masuk impor, bagaimana Indonesia kelojotan akhirnya segera mengirim utusan. Ternyata ya akhirnya ya hasilnya kita tahu. Terus kalau negara-negara Arab yang sebenarnya punya kemampuan modal, kayak negara Arab Teluk itu, mereka masih mengandalkan sistem pertahanan keamanan negaranya, termasuk keberlangsungan rezimnya pada persenjataan Amerika. Jadi sulit kita mengharapkan itu. Kalau Iran ya dia berjuang sendiri.
Makanya dia mendukung proksi-proksi anti-Israel, Hamas, Jihad Islam, kemudian Hizbullah, ya. Al-Husyun, terus kemudian koalisi Syiah di Irak, itu kan semua dukungan Iran. Nah, tapi Iran kan tidak mungkin sendiri. Makanya kemarin itu dalam deklarasi New York itu ketika mendukung solusi dua negara, Iran itu menolak. Kemudian juga resolusi PBB yang mendukung solusi dua negara, Iran termasuk negara yang tidak mau abstain. Ini kan banyak orang kemudian dengan saya ngambil apa yang dikatakan oleh Mas Faisal, dalam rasa frustrasi setelah sekian puluh tahun itu banyak pemimpin dunia yang melihat dua negara ini sebuah solusi. Apakah memang itu katakan saja satu kemungkinan paling mungkin dan apa namanya ya yang paling memungkinkan di samping atau adakah misalnya cara-cara lain, bentuk-bentuk lain yang bukan solusi dua negara tapi memungkinkan untuk disetujui banyak pihak? Saya kira terutama Amerika misalnya. Ya, solusi dua negara ini solusi yang keliru konsep ini. Pertama, ini belum menjadi aspirasi bangsa Palestina. Ini kan semua yang nentuin asing. Iya. Ya PBB, ya Amerika di situ, juga, Uni Eropa, ya Indonesia. Orang Palestinanya sendiri nggak pernah ditanya. Orang Palestina yang di Gaza, di tepi barat maupun yang sudah diaspora. Iya. Harusnya kan dibawa dulu konsep itu, referendum. Nah, itu pertama kelirunya di situ. Yang kedua, kalau kita memaksakan solusi dua negara, ini maksain dengan siapa? Sedangkan Fatah ingin terus mendominasi. Padahal Fatah udah nggak disukai rakyatnya. Nah, dalam ya tadi saya bilang survei 2024 tahun lalu 80% ingin. Artinya sebetulnya kekuasaan Fatah juga hanya karena kekuasaan ompong yang didukung oleh dunia aja kali ya? Bisa dikatakan didukung gitu? Amerika sama Israel. Iya, memang itu ya karena kan berkuasa itu enak kan, mereka dapat duit banyak, mereka dapat popularitas, dapat keistimewaan, nah fasilitas, nah itu. Nah, yang paling penting di sini adalah faktor internalnya karena ada pihak di Palestina maupun di Israel yang nggak mau sama-sama mengaku eksistensi. Kan ini bisa dilihat status Yerusalem itu sendiri kan. Buat Israel nggak boleh dibagi dua dengan Palestina. Nah, buat Palestina, bukan hanya buat Palestina, di situ ada Al-Aqsa. Jangan sampai jangan sampai Yerusalem itu yang Yerusalem Timur yang ada Al-Aqsa dicaplok sama Israel. Jadi wilayah berdaulatnya Israel. Jadi kan makanya isu penjajahan Israel atas Palestina ini adalah isu agama. Karena Israel pun gerakan Zionis, gerakan Zionis itu kan memanipulasi ajaran mereka bahwa Palestina itu adalah tanah dijanjikan Tuhan. Jadi kalau ada yang dibilang ini bukan penjajahan atas nama agama, sebenarnya memang atas nama agama. Karena mereka yakin sebelum ada Al-Aqsa di situ ada kuil Sulaiman. Udah 2 kali dihancurkan, nah mereka ingin bangun kuil suci ketiga. Nah, memang yang idealnya seperti itu, ada negara Palestina, ada negara Israel. Tapi itu sangat tidak mungkin. Itu tadi salah satunya momentumnya sudah lewat. Kedua, ini adalah penjajahan atas nama agama. Solusi dua negara tetap jalan. Tetapi Yerusalem Timur yang di sana ada Al-Aqsa dikatakan saja dipegang oleh satu badan di bawah PBB atau apapun itu. Mungkin kan begitu? Sebenarnya itu sudah ada resolusi partisi tahun 1947 yang membagi dua wilayah Palestina. Waktu itu belum ada Israel, setahun sebelum ada Israel. Itu 52%. Bayangin itu 52%. Padahal Yahudi imigran semua yang datang itu. Itu buat orang Yahudi. Boleh jadi negara, tanah airnya orang Yahudi. Nah, Israel Palestina itu mendapat 47%. 47%. 52, 47, 3%-nya itu Yerusalem 2% di bawah hukum internasional, di bawah PBB. Bethlehem 1% di bawah PBB. Nah, tapi Israel sudah melanggar. Israel menang perang 1948, Arab Israel pertama, mereka caplok Yerusalem Barat. Menang perang 6 hari 1967, caplok Yerusalem Timur. Kemudian tahun 1980 lewat hukum dasar Yerusalem, undang-undang yang disahkan Knesset pada 1980, mereka mengklaim bahwa Yerusalem Barat maupun Timur adalah ibu kota abadi Israel dan tidak bisa dibagi dua dengan Palestina. Nah, itulah yang membuat akhirnya bahwa sebenarnya solusi dua negara itu ya tidak akan pernah bisa dilakukan.
Nah, pada kesimpulan akhirnya ya Palestina itu, negara Palestina ya cuma hayalan, nggak akan pernah ada namanya negara. Kalau misalnya begini, kita berpikir Trump kan memberikan solusi 2 negara yang semua Yerusalem mau baik barat maupun timur itu masuk ke wilayah Israel. Sementara di sana ada Bethlehem. Ya. Jadi dengan kata lain sebetulnya Amerika tidak peduli apakah Bethlehem itu yang dulu dikuasai berdasarkan perjanjian ya, resolusi partisi 1947 itu tidak peduli dengan itu. Karena kan kalau peduli dengan itu, Bethlehem maupun Al-Aqsa berada dalam satu badan internasional yang katakan saja mungkin lebih memungkinkan orang Kristen masuk Bethlehem, orang Islam masuk Al-Aqsa kan? Iya. Kalau memang mau seperti itu, Trump harus menarik pengakuan yang terhadap Israel 2017. Trump harus kembali mengembalikan kedutaan Amerika balik lagi ke ibu kota Tel Aviv. Kalau memang dia serius untuk solusi 2 negara, itu dulu melihat keseriusan Trump itu. Sama dengan kita melihat apakah Trump serius dengan gencatan senjata di Gaza. Itu tidak. Itu kelihatan dari poin pertama. Hamas harus bebaskan 48 sandera yang masih ada. 20 itu dalam keadaan hidup, 28 dalam keadaan wafat. Tapi Trump cuma bilang pasukan Israel mundurnya hanya di garis kuning. Masih menguasai 58%. Kalau memang serius gencatan senjata itu ya pasukan Israel udah mundur di tahap awal. Karena Hamas sudah disuruh membebaskan semua sandera. Kan itu yang dimau Netanyahu dari awal perang. Artinya sudah kelihatan tidak serius. Makanya sangat ironis ketika kesepakatan ini meminta kelompok pejuang menyerah di awal, terus kemudian ternyata Trump cuma mengupayakan agar sandera itu hidup. Trump itu sebenarnya tidak peduli berapa yang sudah tewas, orang Palestina yang sudah tewas. Dengan alasan itu barangkali kalau saya tidak salah ketika Israel ditarik mundur sampai ke batas kuning itu, mereka kan masih juga membombardir beberapa kota, menghancurkan kota-kota. Iya, dan itu tidak dikenai sanksi oleh Trump. Masih tetap dianggap gencatan senjata itu berjalan, malah Trump mengancam Hamas kalau nggak mau lanjutin ya kita akan menciptakan neraka di Gaza. Jadi memang sudah kelihatan gencatan senjata ini ya cuma menguntungkan Israel. Dan itu tadi buat saya ketika negara Muslim mendukung proposal Trump itu sama saja berkhianat dengan perjuangan bangsa Palestina. Ketika Palestina jadi korban, kelompok pejuangnya malah dijadikan tersangka dan mereka mendukung itu. Itu pengkhianatan di satu sisi menurut istilah yang Anda pakai, Mas Faisal. Apakah juga sebetulnya terjadi pembodohan yang diterima begitu saja oleh sekian banyak negara Muslim di dunia? Saya kira elit-elit para decision maker, para pemimpin negara Muslim itu sebenarnya tahu. Tahu faktanya, tahu realitasnya. Cuma ya mereka tidak bisa apa-apa. Karena kita, misalkan contohnya begini. Kita tidak bisa mengharapkan Turki menyerang Israel seperti Iran melakukan perang dengan Israel. Karena Turki anggota NATO. Di situ bosnya Amerika. Turki punya hubungan diplomatik dengan Israel. Israel sekutunya Amerika. Ya sama, kita tidak bisa mengharapkan Arab Saudi mengebom Tel Aviv atau Haifa seperti yang dilakukan Iran. Karena persenjataan pangkalan Amerika di Dahran, persenjataan Saudi dari Amerika. Jadi tidak mungkin selama sebuah negara Muslim itu masih mengandalkan Amerika secara politik, secara ekonomi dan militer, ya jangan berharap mereka akan berani melakukan tindakan militer terhadap Israel untuk memberikan keadilan terhadap bangsa Palestina. Sekarang kita bicara soal rekonstruksi Palestina. Rekonstruksi itu kan kemudian tidak sebagaimana Marshall Plan yang waktu itu Amerika yang keluar duit lah ya. Yang kemudian harus keluar uang seperti tadi dikatakan Mas Faisal adalah negara-negara Arab kaya. Kira-kira akankah mereka mematuhi tekanan Amerika ini? Saya katakan tekanan ya untuk membiayai rekonstruksi, atau mereka masih bisa katakan saja bermain-main, bernegosiasi dengan bosnya ini? Berita terakhir itu Arab Saudi dengan Uni Emirat Arab itu mensyaratkan Hamas logistik senjata. Jadi proyek Gaza baru ini adalah proyek tanpa Hamas. Proyek untuk mengamankan Israel. Karena kan Gaza itu bersebelahan kan. Selain tepi barat kan semua berbatasan dengan Israel. Nah jadi proyek Gaza baru versi Trump ini adalah jangan sampai ada kelompok pejuang di Gaza maupun tepi barat yang mengancam keamanan dan keselamatan Israel. Dan itu pula yang dinyatakan oleh Presiden Prabowo Subianto, pentingnya jaminan keamanan
dan keselamatan Israel untuk mencapai perdamaian sejati. Ini kan perdamaian yang konsep yang sangat keliru. Ketika bangsa yang dijajah supaya keadaan tenang, jangan melawan penjajah. Artinya kan dibiarkan terus terjajah. Betul, betul. Itu konsep yang sangat aneh. Perdamaian sejati, tapi membiarkan penjajahan terhadap sebuah bangsa berlangsung langgeng. Rakyat Palestina tidak ditanya apa keinginan mereka. Yang ada adalah satu drop program dari Amerika, Kemudian untuk itu mereka juga harus melucuti martabatnya. Hamas dilucuti. Akankah kemudian yang terjadi begini? Amerika sudah masuk, sudah merasa berperan, kemudian negara-negara Muslim juga sudah siap untuk berperan, tapi tiba-tiba dari dalam rakyat Palestina sendiri tidak mau, sehingga kemudian sekarang yang mengeroyok Palestina bukan cuma Israel, tapi semua atas nama niat baik. Bisakah terjadi seperti itu? Ya bisa saja. Tapi kadang orang lupa. Pembantaian genosida yang dilakukan oleh Israel itu sama saja memunculkan pejuang-pejuang baru. Ketika anak kecil lihat ayahnya tewas, ibunya tewas. Ada dendam pribadi. Terlepas itu kita sebut jihad, tapi mereka punya motivasi pribadi masing-masing. Ya kan kita tahu kasus kita di Aceh darurat militer. Nah semacam itulah. Nah ini jelas banget. Ini pasti makanya buat Hamas, buat jihad Islam sangat mudah untuk merekrut pejuang-pejuang baru. Karena mereka masing-masing punya motivasi pribadi. Mereka punya pengalaman pribadi. Dan bukan yang sekarang aja, yang sebelum-sebelumnya. Karena kan ini kan penjajahan ini bukan berlangsung baru. Jadi nggak sulit buat munculnya pejuang-pejuang baru di Gaza untuk melawan Israel. Makanya para pemimpin Hamas itu udah punya sikap sebenarnya. Mereka akan memperlakukan pasukan asing ya atas nama untuk jaga perdamaian di Gaza itu seperti pasukan Israel. Oh, kalau Indonesia ke sana, nah ini kan ada 20.000 yang kita siapkan. Nah, itu saya belum tahu pernyataan terakhir, tapi waktu itu salah satu pemimpin Hamas pernah berbicara seperti itu. Siapa, Mas? Saya lupa namanya, tapi yang jelas mereka akan memperlakukan sama. Karena apa hak mereka ada di Gaza? Kalau misalkan begini, Gaza ini kan Palestina masih di wilayah dijajah. Ketika ada pasukan penjaga stabilitas, International Stabilization Force, stabilisasi, itu kan artinya melarang bangsa yang dijajah untuk menyerang penjajah. Jadi pasukan itu berdiri di tengah-tengah. Dan lucunya kalau di situ ada pasukan Indonesia. Indonesia pernah merasa menjajah. Coba kalau zaman Belanda jajah kita, terus tiba-tiba pasukan asing ditempatkan di tengah supaya pejuang kita nggak bisa. Waktu itu Komisi 3 Negara Belanda. Komisi 3 Negara. Nah, itu kan aneh. Terus ternyata kita berbuat hal yang sama. Ya sama. Kan itu sangat sangat aneh. Seolah kita lupa sejarah bangsa kita sendiri. Jadi kemungkinan seperti yang tadi saya utarakan bisa terjadi ya. Palestina sekarang beberapa waktu yang akan datang atas nama niat baik bangsa-bangsa di dunia kemudian justru kita mengeroyoknya. Sekarang sudah dikeroyok walaupun belum di lapangan ya. Dengan negara-negara Muslim dukung proposal Trump itu sama saja mengeroyok Palestina. Korban tidak dikasih keadilan, tiba-tiba korban nggak boleh melawan, disuruh damai. Artinya ada tanda kutip kalau kita lihat kasus pidana itu restoratif justice. Udahlah jangan melawan, ini kita bangunin lagi. Damai. Kan aneh. Ini kan konteksnya beda. Ini kan konteks penjajahan. Harusnya kan dikasih keadilan. Keadilan puncak keadilan diinginkan bangsa Palestina kan adalah merdeka. Tapi sebelum sampai ke situ itu kan pelaku penjajah itu harus dikasih sanksi. Apalagi sudah keluar surat perintah penangkapan. Sudah keluar fatwa dari ICJ Mahkamah Internasional bahwa yang dilakukan Israel 2 tahun terakhir di Gaza adalah genosida, pembantaian etnis. Akankah kemudian keputusan Mahkamah Internasional itu dianulasi gara-gara misalnya atas nama keinginan perdamaian harus terus bergulir? Mungkin nggak itu? Kemungkinan selalu ada, tapi kayaknya kecil. Karena kan ini masalah kredibilitas sebuah lembaga internasional. Sementara Mahkamah Internasional tadi kita obrolkan berada dalam badan yang lebih besar, PBB. Iya, ya kan PBB selama ini juga udah dikangkangi oleh kepentingan Amerika dengan Israel. Jadi sudah menjadi hal lazim bahwa organisasi ini sebenarnya udah impoten. Mereka tidak bisa leluasa bergerak melaksanakan piagam PBB, melaksanakan hukum internasional ya karena kepentingan negara pemegang hak veto itu sendiri. Ya, dalam hal ini dalam konteks isu penjajahan Israel atas Palestina ya Amerika Serikat terutama yang paling dominan mengangkangi PBB.
Kalau ada dua pilihan bagi rakyat Palestina, kemerdekaan, tapi merdekanya dengan segala apa yang tadi kita bicarakan, ya, sesuai dengan programnya Trump, atau tetap melawan, meski barangkali Hamas kembali dicap sebagai organisasi teroris misalnya. Apa yang akan dipilih oleh rakyat Palestina mayoritas? Saya pernah ke Gaza 2012, itu saya berbicara dengan banyak orang, dan mereka merasa ya Hamas inilah yang membuat mereka bangga menjadi bangsa Palestina. Hamas dengan Jihad Islam dan milisi-milisi lain, ada PFLP, ada DFLP, itu yang membuat mereka bangga menjadi bangsa Palestina. Artinya walaupun kecil, walaupun tidak setara, tapi masih bisa melawan, masih bisa menjaga kehormatan bangsa Palestina, baik sebagai Muslim, baik sebagai manusia. Itu kan yang sangat penting. Nah itu. Tapi saya nggak melihat bahwa mereka menyerah. Waduh, belum pernah saya lihat seperti itu. Tapi, ada yang berubah nggak setelah itu kan 2012? Iya. Setelah kejadian 2023, Hamas kan katakan saja ya sekali-kali melawan gitu di Oktober 2023 itu. Apakah setelah itu kemudian bombardir yang begitu masif, genosida yang begitu mengerikan, ada nggak yang berubah di rakyat Palestina? Setelah polling Mei, ada nggak yang lain? Sejauh ini belum keluar polling. Tapi kan kalau kita lihat belum pernah terjadi demonstrasi besar-besaran massal dari Rafah sampai Bait Hanun, dari selatan Gaza, ujung selatan sampai ujung utara, belum pernah ada demonstrasi massal melawan Hamas. Itu belum pernah ada terjadi. Kalaupun terjadi, ya itu patut dicurigai, artinya diorganisir oleh kelompok-kelompok yang memang pro-Israel. Dan memang di Gaza itu memang banyak informan. Jadi yang saya tahu ketika saya di Gaza, itu rata-rata bayaran informan itu $1.000 per bulan. Saya baca juga di bukunya Joe Seko kan? Itu juga gitu. Iya. Mungkin Anda juga waktu itu dia anggap informan juga kali, seperti pernah ditangkap Hizbullah. Enggak, malah saya ceritanya begini. Jadi ketika banyak orang nggak tahu, di kota Gaza itu ada kuburnya buyut Nabi Muhammad. Said Hasim bin Abdul Manaf. Di dalam masjid Said Hasim. Nah itu ketika saya ziarah, saya waktu itu mau ke rumah salah satu pendiri sekaligus pemimpin Hamas namanya Mahmud Zahar. Dia lebih tua daripada Ismail Haniyah, lebih tua daripada Yahya Sinwar. Dia lebih tua. Tapi yang saya tahu duit dari Iran ya masuknya lewat dia. Kalau yang di Doha kan untuk duit-duit dari pangeran Arab yang kaya yang nyumbangnya secara private lah, orang-orang kaya. Nah itu ketika saya mau ke sana, saya tanya dengan sopir taksi yang saya sewa harian itu, tahu nggak rumah Mahmud Zahar? Nggak tahu. Artinya apa? Mereka harus, para pemimpin Hamas ini harus menjaga kerahasiaan karena banyak informan. Karena kehidupan sulit, diblokade, apa-apa mahal, banyak orang tergiur, wajar itulah. Orang-orang yang memang susah survive lah ya. Harus survive. Nah, akhirnya sopir taksi ini dipandu oleh Mahmud Zahar. Jadi ketika Faisal, dari mana? Ini sopir taksinya nggak tahu, kata Mahmud Zahar. Kata saya, Mahmud Zahar bilang, ya udah saya ngomong sama sopir taksi. Nah, itu rumah dia itu ada di kawasan Tal Al-Hawa. Tal Al-Hawa masih di kota Gaza. Sopir taksinya dipandu tapi nggak berhenti depan rumah. Ada di satu titik lumayan jaraknya dan terus saya dijemput oleh pengawalnya Mahmud Zahar dengan mobil. Nah, gitu. Jadi nggak mungkin semua orang boleh tahu itu karena kita nggak pernah tahu ada informannya kan. Ya saya hasilnya di bom. Nah di bom ketika pulang sholat subuh kan di masjid depan rumahnya seperti itu. Kalau Mas Faisal sendiri saya tanya dua hal ya. Pertama, mungkinkah akan segera ada kemerdekaan Palestina dengan segala masalah yang menurut saya rumit tadi. Yang pertama, yang kedua, kira-kira apa yang seharusnya dilakukan Indonesia kalau misalnya apa yang selama ini dilakukan oleh Presiden Prabowo itu masih mendapatkan kritik dari Mas Faisal? Sesuai tesis yang saya tulis 2008 Palestina negara hayalan, saya tidak yakin Palestina akan menjadi sebuah negara merdeka dan berdaulat. Dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat, dalam jangka panjang. Kalau pembebasan Al-Aqsa itu udah akhir zaman, konsepnya bukan negara lagi, tapi ummah global. Udah nggak ada yang namanya negara kalau udah akhir zaman kan.
Nah, itu satu. Pertanyaan kedua, jadi ini urusannya justru Al-Aqsa ini ya, yang paling penting ya. ya Menurut Kak, Mas Faisal. enggak, saya berbicara kunci. keyakinan umat muslim. Oh, oke, siap. Kalau konsep negara secara konvensional seperti sekarang nggak akan pernah ada negara Palestina. Itu tadi, karena orang mau mulai bicara memperjuangkan Palestina dari mana? Dari mulai Gaza aja sampai sekarang, masa depan Gaza, bagaimana Gaza setelah perang? Buat saya sih nanti akan balik ke status quo. Hamas tetap di sana berkuasa, Israel kalau masih kuat berperang ya akan terus berperang, walaupun skalanya ya kan tetap aja mereka ada batas biaya. Nah, itu kalau memang nggak kuat ya mereka mau nggak mau pasti mundur. Rekonstruksi akan berjalan tapi ya tergantung tadi, karena gencatan senjata ini kan semua sifatnya sementara. Jadi banyak orang yang menganggap keliru gencatan senjata itu harus permanen. Permanen itu artinya selamanya. Kalau selamanya artinya kita nggak akan pernah lihat lagi Hamas boleh melawan Israel atau tepi barat, milisi-milisi di tepi barat boleh menyerang pasukan Israel. Itu kan konsep yang keliru. Ketika gencatan senjata artinya kita membiarkan penjajahan Israel atas Palestina terus langgeng tanpa ada perlawanan. Nggak boleh. Gencatan senjata itu kan sangat aneh kalau kita mendukung konsep gencatan senjata permanen. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan apa yang dilakukan Prabowo seperti saya bilang tadi, harusnya Prabowo mulai menginisiasi kampanye global. Karena nggak ada pemimpin negara nggak ada yang menyerukan itu, Prabowo yang harus mulai. Saya berharapnya seperti itu. Untuk dunia segera bersatu, baik yang menandatangani ICC Statuta Roma ataupun tidak, karena ini kan masalah kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, genosida, untuk segera menangkap Netanyahu dan Galan. Ya kalau bisa, ya harus bisa menekan Amerika, karena akhirnya kan lari ke Amerika, yang bisa melakukan itu. Kalau tidak bisa ya kemanapun Netanyahu pergi harus diburu. Yang kedua, ya mulai menginisiasi kampanye global, menerapkan sanksi politik, ekonomi, dan militer, dan bidang lainnya. Kita udah sanksi kan ketika menolak tim senam. Sebelumnya kan Piala Dunia U20, tapi itu belum cukup. Tapi dalam konteks politik, konteks ekonomi, konteks militer, itu harus mulai diinisiasi sebagai sebuah kampanye global. Selain boykot, itu kan bagian kecil daripada sanksi ekonomi, tapi harus ada sanksi yang dampaknya sangat signifikan, yaitu politik secara ekonomi maupun militer tadi. Akankah ada perubahan di Amerika? Misalnya kan mulai tumbuh tuh ya beberapa di beberapa kampus mahasiswa milenial mereka orang-orang muda melihat betapa seharusnya mereka membantu Palestina. Akankah kemudian ini tumbuh kemudian sedikit demi sedikit membuat Amerika tidak seperti yang kemarin, yang didominasi AIPAC misalnya? Sebenarnya tergantung Israel. Ketika negara Muslim sekarang berbalik badan mendukung proposal gencatan senjata Trump, sebenarnya itu membuat layu. Layu dalam arti, negara Muslim begini? Negara Muslimnya aja oke kok, nggak ada masalah. Nah, sebenarnya membuat layu, apalagi Amerika sudah melakukan kekerasan terhadap kebebasan berekspresi kan, yang mahasiswa asing yang ikut demo Palestina dideportasi, kampus-kampusnya nggak dapat bantuan kan, kita tahu Harvard, Columbia, macam itu kan ditekan sama Trump. Akhirnya kan apa yang terjadi 2 tahun terakhir kan membuka standar ganda Barat. Mereka ternyata anti demokrasi, mereka ternyata anti hak asasi manusia. Lah ya. Hipokrit. Seperti itu. Terima kasih sekali Mas Faisal. Sama-sama Kang Darmawan. Sobat Madilog, perbincangan tentang Palestina sejatinya adalah cermin bagi setiap bangsa tentang bagaimana mereka memperlakukan keadilan. Setiap kita berbicara tentang Gaza, kita tengah bicara tentang nasib manusia, tentang hak untuk hidup, untuk merdeka, dan untuk menentukan takdir sendiri. Seperti kata Presiden Soekarno, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itu bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Dan pesan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menegaskan, kezaliman atas satu bangsa adalah ancaman bagi seluruh bangsa. Sementara Nelson Mandela mengingatkan kita tidak akan pernah benar-benar bebas sampai bangsa Palestina bebas. 3 suara itu menyatu dalam satu kebenaran. Kemerdekaan tak pernah datang dari belas kasihan,
melainkan dari keberanian untuk berpihak pada yang tertindas. Dan disitulah seharusnya Indonesia berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Sama.